Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Atur Dwi Satika, Kepala Sekolah SD 6 Metro Pusat, Lampung. Sekolah bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tetapi merupakan institusi pendidikan yang memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan. Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam proses pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, tidak lahir karena lokasi strategis, fasilitas yang lengkap, guru dan murid yang banyak. Sekolah yang berkualitas harus dirancang, dibentuk, dan direncanakan dengan baik, serta dilaksanakan dengan baik. Sudah hampir berjalan 2 tahun saya memimpin SD Negeri 6 Metro Pusat. Saya adalah bagian dari produk yang dibentuk sebagai pemimpin pembelajaran melalui program guru penggerak. Saya merupakan guru penggerak angkatan 5 yang di kota Metro merupakan angkatan pertama. Saya menjalani profesi sebagai pendidik kurang lebih 21 tahun sebagai guru di SMP. Telah 2 kali saya menjalani diklat calon kepala sekolah, namun saat diberi kesempatan selain tidak berminat, tidak adanya keberanian untuk mengemban amanah tersebut. Dengan adanya program guru penggerak dan diperkuat dengan program GP2KS, keberanian itu muncul dan takdir membawa saya menjadi pemimpin pembelajaran sebagai kepala sekolah di sekolah dasar. Dengan dilantiknya saya menjadi kepala sekolah SD Negeri 6 Metro Pusat, kegundahan bukan saja menghinggapi saya, namun juga sempat menghinggapi para guru yang akan menerima sosok saya yang datang dari SMP. Sehingga sempat ada surat yang dikirim ke Dinas Pendidikan meminta kepala sekolah lama tidak dipindahkan, walau dengan alasan bukan menolak kepala sekolah yang baru, akan tetapi ingin tetap bersama kepala sekolah yang lama. Pada awalnya saya tidak mengetahui situasi tersebut, namun seiring dengan berjalannya waktu, saya mampu belajar cepat memahami situasi yang ada dan meraih kepercayaan kawan guru dengan cepat dan baik, dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan apresiatif. Saya melihat adanya kondisi atau situasi yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Di antaranya, kurang dikenalnya sekolah oleh masyarakat, rendahnya motivasi guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, dan belum terlihatnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, ditemukan motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Hal yang sama dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Salah satu penyebabnya yaitu fasilitas sekolah yang belum memadai, ruang kelas yang masih kurang tertata baik, budaya kerja yang belum maksimal terlihat, belum memaksimalkan komunitas belajar di sekolah, belum memaksimalkan kegiatan keberhasilan bagi murid. Dalam bidang manajemennya pun belum menerapkan manajemen yang demokratis dan terbuka. Maka tidak heran jika pada akhirnya situasi tersebut mempengaruhi minat masyarakat terhadap sekolah dan perolehan rapot mutu pendidikan. Saya dihadapkan dengan keadaan sumur bor yang longsor, ruang UKS yang akan rubuh, dan lokasi lapangan tidak layak. Untuk itu saya di tahun pertama, selain menyelesaikan soal branding sekolah kepada masyarakat, saya juga menargetkan menyelesaikan perbaikan hal fisik sekolah. Baru tahun kedua masuk ke hal mutu. Dalam tekad saya ingin mengembangkan SD Negeri 6 Metro Pusat sehingga memiliki peluang mendapatkan program bantuan dari pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Lampung dan Kementerian. Bagaimana upaya saya mampu menggerakkan tenaga pendidik untuk merubah mindsetnya tentang kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalamnya, dan konsep sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah sangatlah penting. Karena itu dapat menjadi penentu tercapainya inovasi dalam pembelajaran. Tantangan selanjutnya, guru dan murid dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Itu sebabnya sebelum dilaunchingkan program coding oleh pemerintah pusat, sekolah kami menjadi sekolah awal yang sudah menerapkan program robotik. Dengan tahap pertama adalah tahap membuat game. Jadi, murid di sekolah kami saat ini bukan lagi sibuk bermain game, tapi membuat game walau sederhana. Misal, kucing berburu tikus. Aksi yang saya lakukan sebagai kepala sekolah pembelajar yaitu mengembangkan budaya pembelajaran berkelanjutan. Dimulai dengan menyusun bersama visi misi sekolah yang berlandaskan kepada murid dan juga berfokus kepada peserta didik.
memberikan dorongan kepada guru dan staf untuk selalu bersifat reflektif, memotivasi Bapak Ibu guru untuk mengikuti dan memaksimalkan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, mulai dari mengaktifkan kombel sekolah, aktif di KKG Kota, dan mengikuti program kegiatan lainnya. Selain itu, untuk menjaga dan menciptakan rasa aman bagi guru dan murid dalam proses pembelajaran, saya juga memasang CCTV di kelas demi memastikan pembelajaran berjalan dengan baik. Pembelajaran keteladanan adalah cara yang efektif menggerakkan motivasi guru. Saya memperoleh beberapa penghargaan dimulai sejak pertama Ketua Adiwiyata Nasional Penghargaan KLH Jakarta 2015, Finalis Guru Berprestasi 2016, Peserta Terpilih Perwakilan Lampung Penulis Karya Inovatif Makassar, Peserta Terbaik 1 Perwakilan Lampung Guru Itim Bangsa Bangka, dan lain-lain. Selain itu, saya juga mengadakan pertemuan rutin komite sekolah dan orang tua untuk saling berbagi informasi dan berkolaborasi, sehingga dibentuk komunitas paguyuban wali murid tiap kelas dan tetap adanya pengurus komite sekolah, membangun kemitraan dengan beberapa dinas dan stakeholders lainnya, melakukan perbaikan pada laboratorium komputer yang digunakan sebagai ekskul robotik, melengkapi lingkungan sekolah dengan rambu sekolah ramah anak yang membuat anak bersekolah dengan nyaman dan aman, serta memaksimalkan budaya kerja di lingkungan sekolah, melakukan percepatan kegiatan peningkatan mutu di tahun kedua dengan menerapkan program Adiska, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada guru dan peserta didik yang menunjukkan prestasi dalam mengembangkan metode pembelajaran. Melalui strategi ini, sekolah kami memperlihatkan progres yang sangat meningkat. Selain proses pembelajaran berjalan dengan aktif dan kreatif yang berpusat pada murid, ekskul robotik mampu meningkatkan motivasi murid yang tadinya memiliki motivasi yang rendah dalam bersekolah. Setelah mengenal ekskul robotik dapat memantik motivasi dan menumbuhkan minat akan arti pentingnya belajar di sekolah. Terlihat dari rapot pendidikan yang berubah dari kuning menjadi hijau, peningkatan minat bersekolah di SD sebanyak 30%. Selain itu, saya menjalankan 5 program unggulan Adiska. Yang pertama Radek, yaitu penerapan model pembelajaran pada implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua PKN, Perpustakaan Kami Nyaman. Yang ketiga Sijasa, Sekolah Inklusi Jawaban Atas Sistem Among. Yang keempat Prolasia, yaitu program layanan literasi dan numerasi serta agama. Dan yang terakhir adalah robotik R6MP. Saat ini, guru sudah terbiasa menggunakan metode pembelajaran inovatif berbasis IT. Prestasi murid baik akademik maupun non-akademik menunjukkan grafik yang meningkat. Berikutnya, budaya kerja dengan memperbaiki sarana prasarana pembangunan gedung, perbaikan laboratorium, meningkatnya kerjasama sekolah dengan berbagai industri, baik tingkat kota, provinsi, dan nasional, hingga berjumlah 25 kerjasama, serta program permintaan duplikasi program kepemimpinan Adiska meningkat. Juga diiringi dengan meningkatnya penjualan buku hingga naik cetakan kedua sejumlah 500 buku. Pada akhirnya, banyak sekolah menjadikan sekolah kami menginspirasi dan masuk dalam target kunjungan dari kabupaten lain untuk melakukan studi tiru. Melalui strategi yang telah dilaksanakan, menimbulkan respon positif dari berbagai kalangan, terutama warga sekolah. Melalui program ini, kami lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas administratif dan tugas dalam proses pembelajaran di kelas. Sekolah yang hebat diwujudkan dengan adanya pendidik atau guru yang hebat, orang tua murid yang hebat, SDM yang hebat, pimpinan yang hebat, pembelajaran kreatif dan inovatif, serta manajemen yang berkualitas. Berikut adalah sosok kepala sekolah yang sangat menginspirasi. Beliau mengajarkan kami banyak hal, dan beliau juga senantiasa memberikan kami ruang untuk selalu dapat berkembang dan bertumbuh bersama. Sukses buat Bu Atut. Ini sangat luar biasa dalam memajukan SD Negeri 6 Metro Pusat, mulai dari branding sekolah, memperbaiki fisik sekolah, dan menjaga mutu pendidikan di sekolah serta berusaha keras dalam memajukan SD Negeri 6 Metro Pusat. Mendukung keikutsertaan Ibu Atut Dwi Sartika SPD MPD sebagai peserta aspirasi GTK dedikatif tahun 2025 tentang program kepemimpinan sekolah Adiska. Semoga menjadi yang terbaik. Demikian. Saya mengenal Ibu Atut sebagai pribadi yang penuh dedikasi, tangguh, dan selalu siap menjawab tantangan. Berani, lugas, tegas. Semoga sukses mendapatkan yang terbaik dalam perlombaan ini.